hari yang terindah pada saat kita berjumpa dengan Tuhan. Walaupun ada masalah di depan kita, tapi kita percaya kasih Tuhan yang selalu ada bersama kita. Kita mau terus bertumbuh di dalam iman, kasih dan pengharapan hanya di dalam nama Yesus. Kita mau tepuk tangan buat Tuhan ya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalannya di hadapan, kasihnya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Kita mau katakan sekali lagi ya, hari yang terindah saat kita berjumpa dengan Tuhan. Terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalannya di hadapan, kasihnya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Bertumbuh dalam imanku, bertumbuh dalam imanku padanya. Bertumbuh dalam imanku, bertumbuh dalam imanku padanya. Kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan. Silakan duduk. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau buka persekutuan doa pada pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami boleh Tuhan memuji, menyembah-Mu. Kami boleh mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Pada hari ini, pada saat ini Tuhan, itu karena kebaikan-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap kasih, pengampunan yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan, kiranya Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Urapi hati kami Tuhan. Untuk kami rindu Tuhan untuk menaikkan setiap puji-pujian penyembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan. Dengan apa kami balas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Karena Engkau baik, sangat baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, besar setiamu, kasih setiamu selalu di sepanjang hidup kami.
Lewat pujian ini kami mau sama-sama katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku Bapa. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi kami. Mau naikkan syukur kami Bapa. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sekali lagi Bapa, lewat pujian ini kami mau katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku Bapa. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi. Kita mau angkat tangan bagi Tuhan sebagai ungkapan syukur kita. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Nyatakan rasa syukur kita lewat pujian ini. Kami mau dengan syukur Tuhan. Naikkan syukurku, Tuhan kasih buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru.
Engkau Bapa yang selalu ada bersama kami. Engkau Bapa yang mengampuni kami. Engkau Bapa yang tidak pernah mengingat segala kesalahan kami Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu dari malam tadi hingga berakhir. Pada pagi hari ini Kau kumpulkan kami di sini hanya untuk menyembah, memuliakan, dan memuji Engkau Tuhan. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu yang terus mengalir di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala pertolongan-Mu yang tidak pernah datang terlambat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada di saat-saat kami membutuhkan Engkau. Engkau Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Maha Murah dan Maha Pengampun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Masih banyak Tuhan yang tersirat di dalam hati kami Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan. Sekali lagi kami mau catatkan Tuhan. Kami mau naikkan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia Tuhan. Besar setiamu, besar setia, besar setiamu Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita mau tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih. Besar setia Tuhan selalu di dalam hidup kita. Pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat di dalam hidup kita. Saat ini kami mau memberikan kesempatan mungkin untuk Bapak Ibu yang mau bersaksi mengenai kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Silakan. Ibu mau bersaksi. Ayo. Oh. Ayo. Gak apa-apa, ayo. Ayo. Ayo Bu, kalau mau bersaksi. Gak usah panjang-panjang Bu. Gak apa-apa, ayo. Ayo. Ya, kita duduk. Silakan. Dengan Ibu siapa ya? Mariatin. Oh, Ibu Mariatin, silakan Bu. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya nggak bisa ngomong. Ya, Temenin Bu. saya mau cerita tentang kehidupan saya masa lalu. Saya cuma 2 bersaudara sama kakak saya. Dan waktu itu kakakku udah beda kami
Beda saya 7 tahun dengan kakak. Kakak saya waktu itu udah kuliah di ITB Bandung, tapi merasa terpanggil, merasa terpanggil mau jadi imam. Gitu. Pas waktu itu ke rumah, papa saya juga bingung, soalnya kan anaknya cuma 2 dan kakak paling besar laki-laki. Dan saat itu masih ada oma masih belum Katolik, jadi kita nggak boleh gitu anaknya dipersembahkan. Tapi kakakku merasa terpanggil, dia pulang. Saya dulu dari Tegal, pulang ke rumah, terus bilang sama suster overste yang di Tegal bahwa dia merasa terpanggil. Terus panggil papaku. Papa saya dari dulu suka ke gereja di Tegal, naik sepeda dekat rumah. Terus papa saya nanya, ditemenin sama suster oversternya. Dia bilang mau gitu. Papa saya kaget juga. Kakakku bilang, Persekutuan doa dimulai, saya samperin, Bu, nanti kesaksiannya. Enggak, saya takut katanya. Tapi kita percaya kuasa Roh Kudus yang bekerja sehingga Ibu Mariatin boleh menyatakan kemuliaan Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan. Sekarang ada yang lagi mau kesaksian? Oh, Ibu Susi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, terutama untuk
kasih Bu Sisi untuk kesaksiannya, kiranya Tuhan selalu memberkati. Kita mau tanggapi kesaksian pada siang hari ini. Lewat pujian ini kita mau nyatakan sama Tuhan, Tuhan, saya itu tidak bisa jalan sendiri. Saya butuh Engkau Tuhan. Kiranya sinar-Mu yang selalu menuntun setiap jalan hidup kami Tuhan. Kita mau nyatakan pujian ini dengan penuh kerendahan hati. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri, 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 sebab ku tak dapat jalan sendiri. Kita mau kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Saat ini kita mau naikkan puji-pujian bagi Tuhan, kita mau menari bagi Tuhan. Mau ya Opa Oma? Mau ya? Oke, saya undang untuk bangkit berdiri. Saya mau kasih contoh dulu gerakannya, gampang ya. Di kanan kau ada, kita ke kanan ya. Di kiri kau ada, kita ke kiri. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kita ketawa ya. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Bisa ya Oma ya? Bisa ya? Yuk kita coba dulu, yuk. Kita ke kanan dulu ya. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kita kasih senyum buat Tuhan. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Bisa ya? Bisa ya? Oke. Yuk. Biar bumi berlalu, biar bulan tidak bersinar lagi, tapi kita percaya kasih Tuhan selalu ada bersama kita. Yuk kita menari buat Tuhan ya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah incar
Silakan duduk Opa Oma. Kita mau siapkan hati kita dulu ya. Kita mau masuk lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Kita mau angkat setiap kerinduan kami untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kita mau buka hati kita lebar-lebar. Biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita, mengangkat setiap kerinduan kita untuk menyembah Tuhan. Karena hanya Engkau Yesus yang kami sembah, yang kami tinggikan. Tuhan, Engkau yang mengenal hati kami Tuhan. Engkau tahu setiap pergumulan hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan dan percayakan semua hanya kepadamu Tuhan. Karena Engkau satu-satu yang menjadi pengharapan di dalam hidup kami. Engkau Allah yang besar Tuhan. Engkau Allah yang berjanji, yang sanggup mengenapi setiap janji Tuhan. Engkau yang memberikan kemenangan buat kami Tuhan. Amin. Lewat pujian ini kami menyatakan Tuhan, kami hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Engkau yang berjanji setia Tuhan. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam. Kami tidak akan menyerah meski dalam setiap kesesakan kami. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami mau katakan lagi Tuhan, kami hidup karena percaya Tuhan. Engkau yang sudah berjanji setia di dalam hidup kami Tuhan. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Nyanyian pujian ini sebagai doa kita. Imani doa ini, imani lagu pujian ini. janji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Saya undang oma-oma untuk bangkit berdiri.
ku muliakan dan ku agungkan. Kau layak Angkat setiap kerinduan kamu, pujilah Tuhan dengan segenap hatimu. ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Hanya Engkau yang layak dipuja, hanya Engkau Yesus yang layak disembah. Layak puji nama Yesus. Ya la la ya la ya la 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 masih. Terpuji-puji nama Yesus. Engkau gunung batu keselamatan kami Tuhan. Tiara la ya la ya la ya la ya la masih. Terpuji-puji nama Yesus. Ya la 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 masih. Tiara la la masih. Tiara la bara 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 masih. Tiara la 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 la. Tiara la 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 bara 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 masih. Tiara la 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 bara bara. Tiara la 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 bara 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 ya la 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 ya la 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 masih. Tiara la la la. Terpuji-puji nama Yesus. Engkau batu keselamatan kami Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami sembah Engkau Yesus. Terpuji namamu Yesus. Tiara naya naya lama sie, tiara naya 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 lama sie, tiara ra 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 lama sie. Janganlah engkau khawatir, janganlah engkau gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan nyatakan di dalam hati kami saat ini Tuhan. Kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan damai sukacita yang Kau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Tuhan karena pada siang hari ini Tuhan kirim Ibu Eva untuk mewartakan sebagian firman-Mu di tempat ini Tuhan.
Kiranya Tuhan kami percaya Engkau sudah urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kau berikan hikmat Tuhan, Kau pakai setiap perkataannya Tuhan, agar setiap kata yang keluar semua hanya berasal daripada Engkau. Mari Allah Roh Kudus, bekerjalah di dalam hati kami, bekerjalah dalam pikiran kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti setiap firman yang Tuhan mau taburkan di dalam hati kami saat ini Tuhan, untuk bisa kami mengerti Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang terus Tuhan memberikan kekuatan, Firman-Mu terus Tuhan yang menegur kami Tuhan, Firman-Mu akan mengubah hidup kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi, untuk kami boleh lahir baru Tuhan, untuk kami hidup di dalam iman, di dalam kasih dan pengharapan hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, bersabdalah Tuhan, saat ini kami anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Dipersilakan Ibu Eva. Shalom. Jelas ya suara saya? Jelas, puji Tuhan. Ini ada untuk YouTube ya? Ya. Saya nggak boleh jalan kemari-mari. Oh boleh, boleh. sorry. Ya. Sudah kenal saya semuanya? Ada yang geleng, berarti ada yang belum. Puji Tuhan. Bu Sela, ya, teman lama dari Pulau Gebang. Dulu saya tinggal di Pulau Gebang, ya. Tadi nama saya sudah disebut Eva, ya. Sekarang saya tinggal di BSD, Bumi Serpong Damai. Wah, damai luar biasa. Temanya pada hari ini adalah percaya dan berserah. Tadi pujiannya, saya tidak akan menyerah, itu salah satu ya kalimatnya ya. Saya tidak mau menyerah. Karena apa? Karena saya punya Tuhan. Saya hanya mau berserah. Saya bersyukur saya pada pagi hari ini bisa datang ke Yakobus ini. Saya dibentuk imannya untuk menjadi dewasa dan semakin tua seperti sekarang ini ya. Itu dari KEP Angkatan 1 Yakobus tahun 1994. Belum pada lahir ya? Udah, puji Tuhan. Itu sudah ditayangkan, katanya. Kita mau merenungkan bersama apa yang diajarkan dan diperintahkan Raja Salomo melalui kitab Amsal, ya, melalui kitab Amsal dengan tema percaya dan berserah. Tadi saya katakan nama saya sudah disebut, ya. Mungkin ada yang mau tanya statusnya masih single, ya. Oh, single, maksudnya janda Bu, ya, janda. Jadi kalau ada yang mau tanya juga misalnya ada yang naksir saya nanya, punya inventaris apa, ya kan? Kita udah tua, ya, yang muda boleh dengerin, nanti kan mau jadi tua kan ya. Kita udah tua, mau cari apa coba? Mau cari jodoh lagi, tanya dulu inventarisnya, ya. Jangan mudah gampang percaya, jangan mudah jatuh hati, jangan mudah jatuh cinta gitu ya. Tanya dulu inventarisnya, buat apa? Buat bayar kuburan, ya enggak? Buat bayar kremasi, ya. Nah, kalau inventarisnya saya adalah kasih Yesus kekal abadi, ya.
Saya nggak punya apa-apa, saya hanya punya kasih Yesus yang kekal abadi. Di sini kita mau belajar bersama-sama seperti apa kata Amsal 3 ayat 1 sampai dengan 7 ya. Ditayangkan Amsal 3 ayat 1 sampai dengan 7, boleh baca bersama-sama. 2, 3. Hai. Janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah kamu Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ketika saya merenungkan, ya, saya baca, kemudian saya renungkan, saya selalu mengatakan saya, ya. Saya adalah Anda juga. Nah, kalau cocok boleh ambil. Oh iya loh, saya juga sama gitu ya. Kalau nggak cocok ya udah delete aja, gampang, tinggal hapus gitu ya. Jadi nggak ada protes-protes, pokoknya saya gitu ya. Ketika saya merenungkan firman ini, saya merasa bahwa Salomo bukan hanya sekedar mengajar saya ya, untuk memerintahkan kepada saya, tetapi juga Salomo menghantar saya masuk ke dalam perjanjian baru. Ya. Supaya saya mengalami Yesus yang hidup, sehingga saya boleh mengalami damai sejahtera dan usia lanjut. Tadi kan Salomo mengatakan, peliharalah firman Tuhan, turutilah perintahnya, ya, maka kamu akan mendapatkan hidup damai dan usia yang lanjut. Dan di situ juga dikatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Artinya apa? Kalau saya bersandar kepada pengertian saya sendiri, saya mau jalan semau gue. Ya. Bisa sombong. Bisa meremehkan orang lain. Ajaran Salomo suruh percaya, suruh memelihara firman-Nya, suruh mengikuti perintahnya. Gampang enggak? Susah. Ya, susah. Semuanya jawab susah? Susah. Karena apa? Karena di sekeliling saya banyak setan. Ya. Banyak setan. Terutama dari keluarga sendiri. Terutama dari keluarga sendiri. Banyak setannya. Ketika saya mau melangkah maju untuk lebih lagi beriman kepada Dia, itu setan-setan di sekeliling saya bisa menghalangi, bisa menghambat. Tapi tadi nyanyian, saya tidak mau menyerah, ya, tapi mau berserah kepada Tuhan. Karena apa? Karena saya percaya kepadanya. Nah, di dalam ajaran ini tadi Salomo, saya ambil 2 poin, ya, 2 poin, yaitu hidup damai sejahtera, yang kedua lanjut usia. Saya sudah mendapatkan bonus, ya, sudah lanjut usianya. Ya, boleh panggil oma. Jangan oco dulu, oma, ya. Oma aja, nanti ketuaan. Ya, usia saya sudah 78,
Puji Tuhan. Ya. Suaranya masih kenceng ya, berarti belum dekat mati. Ya. Ya. Saya lihat di sini banyak yang masih rambutnya hitam. Ya, masih muda-muda. Di flyer saya rambutnya masih hitam, ya. Tadi ada yang datang bilang, "Hah, dia tuh yang bawain firman. Kok beda sama yang di foto?" katanya. Oh iya, yang di foto itu masih nyemir, ya, masih disemir. Sekarang sudah meninggalkan dunia gelap. Jadi udah putih semua. Dalam hal ini maksud saya dunia gelap itu mudah-mudahan saya sudah enggak sombong lagi. Ya, dulu mungkin sombong karena wajahnya seperti kuburan. Kalau ketemu orang tuh cemberut, enggak ada senyumnya, semua orang takut, ya. Ada saksi hidupnya. Kenal Ibu Maria Ina enggak? Wah, beliau tuh dulu kalau lihat saya takut tuh. Iya, beneran. Coba tanya nanti kalau nggak percaya, ya. Takut karena apa? Tadi banyak orang bilang wajah saya seperti kuburan. Beneran, ya. Tetangga saya orang Bali, ya. Waktu saya tinggal di Pulau Gebang, seberang rumah dia datang pagi-pagi. Bu Edi, kan suami saya namanya Edi. Sekarang udah nggak ada, udah mau 14 tahun ya. Jadi, Bu Edi, boleh nggak saya tanya? Saya bilang, oh boleh Bu, kenapa? Bu, maaf, saya dulu takut lihat ibu. Kenapa? Wajah ibu kayak kuburan. Loh, dia berani ngomong begitu. Nggak takut lagi gitu ya. Saya senyum, iya loh ibu sekarang bisa senyum, beneran. Nah itu orang Bali. Ya, orang Bali. Jadi kalau kita mau mengalami damai, sejahtera, usia lanjut, percaya dan berserah. Ya. Susah, ya susah. Susah sekali karena banyak setan di antara kita. Ya. Tadi saya katakan, saya dibentuk beriman dari Santo Yakobus. Karena dulu saya tinggal di Pulau Gebang, ya, saya ikut CAP angkatan pertama di Yakobus tahun 94. Singkat cerita, ketika selesai CAP, itu ketua CAP-nya datang ke tempat saya duduk, ada suami saya. Dia bilang apa? Sama suami saya, Pak Edi, setelah selesai CAP ada trainers ya untuk jadi guru. Bapak harus ikut. Waktu itu suami saya ketua PD di Pulau Gebang. Nah, Bapak harus ikut. Tapi ibu nggak boleh. Saya kan di sebelahnya, saya dengar, ya kok nggak boleh? Kenapa ya? Saya nggak tanya, nggak berani nanya. Saya diem aja. Nah, ketika pulang dari Kelapa Gading ke Pulau Gebang, saya bilang sama suami saya, aku harus ikut. Kamu kan dengar sendiri tadi nggak boleh katanya, kata suami saya. Saya bilang itu manusia, ya kan yang ngomong tadi ketua CAP kan manusia kan, ya bukannya iblis gitu loh, ya kan nggak boleh. Saya bilang itu manusia. Lalu suami saya bilang apa? Pokoknya nggak bisa, ya karena uangnya nggak cukup. Zaman dulu ikut trainers bayarnya kalau dipikir sekarang tuh murah banget ya. Satu orang 150.000, 2 orang cuma 300.000. Tapi buat saya waktu itu, ya sekarang juga sama, 300.000 buat saya juga lumayan gitu ya. Buat saya waktu itu tuh benar-benar cukup untuk bayar sekolah anak-anak. Nah karena suami saya bilang, uangnya nggak cukup, saya diem. Tapi dalam hati saya berdoa. Saya bilang sama Tuhan Yesus, saya nggak mau menyerah, tapi saya mau berserah kepada Dia. Ya, saya bilang, Tuhan, saya mau ikut.
Kalau Tuhan nggak luluskan saya di dalam ujian trainers, berarti saya nggak boleh ngajar. Saya percaya kepada Tuhan, saya berserah. Ya. Dan jahilnya saya, ya, saya bilang, Tuhan saya mau ikut. Dan nanti yang ngajar saya duluan daripada suami saya bilang begitu. Ya, dalam hati. Begitu pulang sampai rumah, anak saya yang nomor 2, anak saya 2, dia bawa amplop ya ke saya. Mama, ini ada dia sebut namanya, orangnya sekarang tinggal di Kelapa Gading, anaknya dua-duanya ada di luar negeri. Ya, ada amplop dari katanya buat mama pelayanan. Saya tadi di mobil waktu pulang, saya bilang, Tuhan saya mau ikut ya untuk trainers. Saya nggak mikirin duit, tapi di rumah ternyata ada yang memberikan amplop itu. Saya buka kan, mohon maaf saya sebutkan supaya jelas gitu ya. Saya buka 250.000. Kalau saya ikut berdua, ikut trainers 300, berarti kurang 50.000 kan? Saya langsung bilang sama suami saya, sekarang juga telepon. Mungkin semuanya ada yang kenal ya, Yosep Teja Indra waktu itu kepala sekolahnya. Telepon Yosep Teja Indra, kita ikut berdua. Saya traktir kamu, saya bilang gitu. Kan saya punya duit kan. Ya, saya traktir kamu. Kamu cuma bayar 50. Nah dia telepon, saya deketi telinga saya dengerin apa jawab Yosep Teja. Ketika suami saya telepon, Yosep Teja bilang, nah inilah yang dikehendaki oleh Romo Sugiri. Mungkin masih ingat ya, Romo Sugiri almarhum. Kalau bisa ikut suami istri. Nah tadi ketua panitia mengatakan, yang boleh ikut Pak Edi, ibu nggak boleh. Itu omongan siapa? Kalau bukan setan. Ya, jadi setan itu banyak. Ya. Dan suami saya juga ikut jadi setan. Iya, suami saya jadi setan. Kamu tadi dengar sendiri gitu ya, bukannya mendukung. Nah puji Tuhan, saya dibentuk dari Yakobus. Makanya saya begitu ikut trainers, bukan gampang. Sudah ikut trainers di dalam kelas, rohani loh ya, bukan rohana. Ya. Motivasi, ya harus bermotivasi. Ambisi, ya harus ambisi dong, melayani Tuhan, pengen lulus, ambisi, belajar. Tapi ambisinya beda, ternyata saling menjatuhkan. Kalau lagi maju presentasi, semua boleh mengkritik supaya membangun, bukan menjatuhkan gitu ya, supaya lebih baik lagi gitu presentasinya. Tapi ini enggak, ada beberapa orang yang betul-betul usahanya untuk menjatuhkan. Puji Tuhan, tapi luar biasa Tuhan kita. Kalau percaya dan berserah, damai sejahtera, usia lanjut akan kita alami. Ya. Seperti Daud ya, Raja Daud mengatakan apa di dalam Mazmur 37 ayat 5. Kita lihat Raja Daud. Nah, Mazmur 37 ayat 5 dikatakan apa? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ya. Ketika saya percaya, saya hanya berdoa di dalam hati, Tuhan bertindak, menyediakan biayanya, ya. Kemudian juga waktu ikut trainers, singkat cerita mau ujian untuk jadi guru, ya. Kan babnya banyak, yang sudah ikut KEP pasti tahu kan, ada 10 bab. Ya. Nah kita disuruh milih, kalau nggak salah 1 bab utama, 2 bab utama, 3 bab pilihan. Nah nanti itu yang akan diuji. Nah saya nggak tahu
ujian dapat bab berapa kan nggak tahu kan. Saya belajar, saya bab 4 terus saya belajar. Ya, kerajaan Allah dan keselamatan. Suami saya bilang, kok kamu belajarnya bab itu terus, katanya pengen lulus katanya. Ya, saya bilang, saya rasanya akan diuji bab ini. Saya bilang, sombong kamu. Suami saya bilang saya sombong. Tapi saya berdoa terus kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Saya mau diuji bab ini, saya perhatikan bab ini. Dan ternyata ketika ujian, saya maju, saya disuruh presentasi bab 4 yang saya pelajari. Jadi lancar. Kalau saya diuji bab lainnya mungkin gak lulus. Ya, nah diuji bab 4 saya lulus. Ketika saya lulus ada yang iri. Rohani loh. Ya. Jadi di mana-mana banyak setan. Jangan dikira di sini adem sampai dingin ya, AC-nya dingin. Saya tadi kedinginan. Ya. Adem, jangan dikira nggak ada setan. Pasti ada. Pasti ada. Tapi kalau kita semua sudah percaya dan berserah pada Tuhan, setan itu akan lari sendiri, ya, akan takut. Jadi ketika saya lulus, ada, ya mohon maaf, saya katakan lagi, orang Kelapa Gading juga, ya, nggak tahu orangnya sekarang masih hidup atau enggak, saya nggak tahu ya. Bapak-bapak begitu tahu saya lulus, dia bilang apa? Ya pasti aja lulus karena suaminya ketua PD katanya. Aduh, setan kan? Saya belajarnya benar-benar loh. Tapi Tuhan luar biasa baik. Ketika saya berserah, saya belajarnya bab 4, presentasi bab 4. Ya. Mazmur 37 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan, ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, maka Tuhan akan bertindak luar biasa. Tuhan bertindaknya sungguh-sungguh luar biasa. Ajaib ya. Nah, itu tahun 94 setelah lulus, tahun 95 itu CAP angkatan kedua di Kelapa Gading. Dan saya mengajar lebih dulu daripada suami saya. Ya, jadi apa yang ada di dalam hati saya sampaikan kepada Tuhan, itu kok Tuhan jawab. Itulah Salomo mengajarkan kepada saya, peliharalah, percayalah, ya, jangan melupakan firman Tuhan, jangan dengan pengertiannya diri sendiri, maka kamu akan mengalami damai sejahtera. Ya. Segala sesuatu kalau kita percaya, maka Tuhan akan memberkati. Tuhan akan menyertai kita. Dari Kelapa Gading juga ya, saya benar-benar dibentuk luar biasa. Ketika saya ikut CAP kemudian ada itu tadi yang ikut trainers ya. Ini setelah CAP lulu ada retus ya, retret pengutusan. Waktu itu aulanya bukan di sini yang lama gitu ya, lantai 2 luas, pesertanya ada 300 lah kira-kira, CAP angkatan pertama. Ya. Kan mau retus, ketua kelas datang ke saya, Bu nanti retus ini ya, jadi WL. Seperti tadi nyanyi di depan jadi WL itu kan bagus ya, nyanyinya bagus, pinter gitu. Saya tuh gak bisa nyanyi. Tapi ditunjuk, dikasih kertas kecil, cuma judul lagu nggak ada liriknya. Kalau saya ikut kur di Pulau Gebang, itu dirijennya anak muda, laki-laki. Saya boleh ikut kur tapi diginiin, ya. Saya nggak boleh ikut nyanyi karena suaranya fals, nggak boleh. Tapi setiap latihan kur saya selalu datang dan nomor 1. Ya, sepi, masih sepi saya sudah datang. Karena apa? Saya tahu, kan tadi nggak boleh dengan pengertian sendiri kata Salomo. Jangan sombong, karena saya tahu saya nggak bisa nyanyi, maka saya datang duluan.
pengen ikut latihan gitu ya. Ketika ikut latihan, saya rasanya bisa loh. Saya ikut nyanyi. Anak muda tinggi ya. Diem loh, digituin saya. Ya. Fales, gak usah ikut nyanyi. Ya udah, saya diem aja. Tapi setiap ikut kur saya dengar pengumuman dirijen sebelumnya pakai dress code-nya apa gitu ya. Jadi saya selalu pakai dress code yang sama. Ketika ada bangku kosong, saya dipanggil, saya masuk, tapi dirijennya selalu begini. Gak boleh ikut nyanyi. Cuma untuk ngisi bangku aja. Saya senyum. Ya. Mengalami damai sejahtera kalau betul-betul mau memelihara firman Tuhan, mau mengikuti perintahnya. Ya. Ketika tadi saya wajahnya seperti kuburan itu kan, wah, judes, galak. Ini ibu-ibu di sini ya, pasti ada yang punya cucu, punya mantu ya. Dari rumah dulu diberesin. Udah enggak ada damai dengan mantu, dengan cucu. Kalau mantu lagi bersama suaminya, misalnya suaminya tuh anak saya, ya, sayanya iri. Bininya doang yang diurusin, gua kagak. Nah, jangan begitu, enggak ada damai. Tapi kalau dari dalam rumah sudah ada damai, maka di luar pun diapa-apain sama orang akan mengalami damai. Ya. Jadi dirijen mau bagaimana saya berusaha untuk bisa tersenyum, mengalami damai sejahtera. Ya. Nah, ketika retus itu dikasihkan suruh jadi WL. Suami saya, ada tulisan metle. Saya tanya sama suami saya, metle apa? Pulangin, kata suami saya. Suruh dipulangin, saya nggak boleh jadi WL. Ya. Kamu kan nggak bisa nyanyi. Iya, saya iya aja daripada ribut kan. Udah. Di perjalanan pulang dari Kelapa Gading ke Pulau Gebang itu juga suami saya bilang, pulangin. Iya, saya bilang iya aja. Ya. Sampai rumah saya diem aja, saya nggak mau ribut. Besok paginya datanglah ke tempat retret di Puri Asih, ya, di Gadok. Baru aja naruh tas, ibu-ibu dari kamar sebelah. Ya. Lu nunjuk saya. Lu kan gak bisa nyanyi, kasih gua aja. Dalam hati saya, gak kenal 300 orang lu peserta. Ya. Kok dia tahu saya gak bisa nyanyi? Dari mana coba? Tempat retret juga banyak setan. Ya. Besok paginya latihan, bukan latihan, udah deh. Sekamar berempat. Dia bilang mau doain, malamnya gak ada yang doa. Saya nangis di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, apapun yang diperintahkan kepada saya anggap Tuhan yang minta. Ya. Saya mau. Tapi kan saya gak tahu liriknya. Gila. Manusia gila. Saya mau jadi gila seperti Yesus. Yesus tuh gila. Mau mati buat saya gak kenal dia. Ya. Mati buat semua orang yang gak kenal sama dia. Maka kalau saya mau jadi pengikut Yesus, saya pun jadi gila. Apa yang disuruh saya mau. Karena saya percaya, saya berserah kepada Tuhan. Akhirnya kedengeran tuh musik ya. Ayo latihan dulu sebelum nyanyi paginya. Pemain keyboardnya, kalau tadi masih muda, masih punya rambut ya kan. Pemain keyboardnya, bapak-bapak rambutnya bisa dihitung berapa lembar. Kenal saya juga enggak, baru ketemu di situ di tempat retret. Dia panggil ketua kelasnya. Namanya Pak Andi, sekarang udah gak ada, udah meninggal. Dia tuh yang mau mimpin, nunjuk ke saya. Iya, gue gak mau ngiringin. Setan lagi. Ya, setan.
Mau percaya, mau berserah, susah banget. Setan lagi, setan lagi. Tapi ada satu ibu-ibu dari Kelapa Gading juga, baik. Ketika dia tahu saya nggak tahu liriknya, kan dia peserta, dia duduk kan, saya nggak mungkin jadi WL liatin ke sana kan, nggak mungkin. Dia bilang, Bu, kamu lihat mulutku, ya. Dia mangap seperti apa, saya ikutin mulut dia, katanya. Ya, dia duduk di sana. Oh iya, baik juga ya. Ketua kelas bilang dia nggak mau ngiringin Bu. Saya bilang cari yang lain. Dapat ibu-ibu untuk main keyboard, nyanyi. Nggak tahu saya nyanyi apa enggak, ya. Tapi karena 300 orang sorak-sorai, ya, luar biasa. Pengajarnya Yosep Teja Indra, pasti kenal, ya. Setelah selesai pujian, saya duduk. Kata Leonardi, kenal juga kan ya, Pak Leonardi bilang ABG, atas bawah gemeteran. Ya, tangan saya sudah dingin semua. Saya balik ke tempat duduk. Pak Yosep Teja bilang apa? Pujiannya luar biasa, bagus, ayo maju sekali lagi. Disuruh maju lagi, saya masih gemeter. Ya, apakah saya bisa nyanyi apa enggak saya enggak tahu. Singkat cerita pulang retret, sepanjang perjalanan saya nangis. Saya nangis. Tuhan, sungguh Engkau luar biasa. Ya. Suami saya bilang apa? Kok nangis? Dalam hati saya, lu setan pertama. Ya. Suami saya setan pertama. Coba kalau saya ngikutin apa kata setan ini, saya pulangin tuh kertas, saya nggak mau jadi WL, apakah iman saya tumbuh? Nggak mungkin hari ini saya ada di sini. Apa sih nyanyinya? Bapa mengasihi dunia, Yesus selamatkan manusia, Roh Kudus yang membimbing kita menuju kerajaan Allah. Glory bagi Bapa, glory bagi Putera, glory bagi Roh Kudus, ketiga yang esa. Glory, glory, haleluya. Udah, nanti falesnya kedengeran. Ya. Dan itu ada haleluya kan saat ini nggak boleh. Ya. Baru saya tahu itu medley. Ya. Benar-benar. Kalau mau tetap teguh, taat, setia kepada Tuhan, pasti saya akan berbuah. Ya. Saya mau tetap menjadi ranting, nempel terus pada Tuhan, maka saya akan berbuah. Saya mau setia. Ya. Seperti apa yang dikatakan oleh Yesus, pokok anggur. Ya. Ya. Akulah, baca bersama-sama, 2, 3. Di dalam setiap pelayanan, ya, saya sangat-sangat berharap kemuliaan Tuhan itu nampak. Kemuliaan itu nampak dan boleh dirasakan oleh banyak orang. Dulu sering saya mendengar kalau orang mau pelayanan, misalnya saya mau jadi WL, oh saya mau jadi WL, oh saya mau mewarta,
Ya, saya mau bawa renungan. Semua ini saya lakukan, semua ini saya kerjakan demi kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan sudah mulia. Saya melayani bukan untuk kemuliaan Tuhan, karena Tuhan sudah mulia. Tetapi saya melayani, saya berharap kemuliaan Tuhan boleh nampak, bahkan bisa dirasakan oleh semua orang. Jadi siapa yang mulia? Tuhan yang mulia, Tuhan yang mau menampakkan kemuliaannya melewati pelayanan yang saya lakukan. Bukan saya melayani untuk kemuliaan Dia, bukan. Ya, karena Dia sudah mulia. Maka saya harus semakin kecil dan Tuhanlah yang harus semakin besar. Ya, harus Tuhan yang semakin besar. Seperti Daud mengatakan di sana, ini yang terakhir ya, firman yang terakhir, Daud mengatakan Yohanes 3 ayat 30. Tuh. Coba dibaca bersama-sama. Ya. Dia yang semakin besar dan saya yang semakin kecil. Artinya apa? Gak boleh sombong saya, ya. Saya masih napak tuh, belum terbang, ya. Masih napak, gak boleh sombong. Jadi kemuliaan Dia yang nampak. Buktinya mana kemuliaannya boleh nampak? Ketika saya melayani, kalau gak salah di Salvator, yang diselipi Salvator ya, Salvator. Saya ngajar CAP, kemudian ketika saya kesaksian dan setelah selesai ada ibu-ibu datang kepada saya. Dia bilang, Bu, ketika ibu kesaksian, saya melihat ada sinar, ya, sinar katanya di atas kepala ibu. Saya bilang, puji Tuhan, luar biasa. Kamu berarti mendapat penglihatan dari Tuhan. Ya, bersyukurlah kepada Tuhan, berterima kasihlah kepada Dia. Jadi Tuhan yang menampakkan kemuliaannya. Ya, kalau Dia berkenan dan orang akan melihat. Luar biasa. Saya semakin kecil, ya. Bahkan nanti juga ketika dibakar habis menjadi abu. Hilanglah saya. Ya. Gak usah takut mati. Di sini ada yang takut mati enggak? Enggak ada yang jawab. Ya. Enggak ada yang jawab. Apalagi yang muda. Ya. Saya bilang saya enggak takut mati. Tapi apakah benar? Ketika sudah sampai detik-detik terakhir pasti ada rasa takut. Ya, pasti ada rasa takut. Karena iman Katolik gak ada yang mengatakan langsung ke surga atau langsung ke neraka. Pasti singgah dulu di purgatorium, ya, api penyucian. Jadi pasti ada rasa takut. Tapi puji Tuhan, rasa takut itu bisa diselesaikan karena Tuhan begitu mengasihi. Sekali lagi, percaya dan berserah. Jangan mengandalkan pengertian diri sendiri, artinya jangan sombong. Itu yang diajarkan Salomo pada pagi siang hari ini kepada saya. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Ibu Eva untuk firman-Nya. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayan Ibu Eva lebih lagi hingga untuk kemuliaan Tuhan di dalam pelayanan Ibu Eva. Tuhan berkati.
Pengurus, ada doa yang kertas doa yang mau doakan? Sekarang Oma, Opa, kita memberikan persembahan yang baik untuk Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati hidup kita dan akan kita pakai untuk pelayanan di persekutuan doa ini. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, tiada yang mustahil dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Terima kasih Opa dan Oma untuk persembahannya, kiranya Tuhan selalu memberkati Opa dan Oma. Sekarang ada pengumuman, Bu Fonita. Shalom, shalom Oma Opa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat siang. Terima kasih kami ucapkan untuk Oma Opa, saudara-saudari dan teman-teman atas kehadirannya pada PD Lansia siang hari ini. Terima kasih untuk Ibu Eva Leonita atas pewartaan firman-Nya yang sangat memberkati Ibu. Nah, kita belajar semakin percaya dan berserah pada Tuhan, dan kita membawa diri kita untuk Tuhan semakin besar dan kita semakin kecil. Terima kasih Bu Eva, semoga Tuhan berkati, selalu sehat dan penuh sukacita dalam pelayanan dan menjadi berkat bagi banyak jiwa. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk kesaksian dari Ibu Mariatin dan Ibu Susi. Tuhan memberkati. Terima kasih juga untuk tim pujian yang dipimpin oleh Ibu Setiawati dan kawan-kawan, juga untuk pemain keyboard dan sound Bro Alvin, untuk petugas multimedia Sis Uniati. Terima kasih juga untuk petugas penerima tamu, absensi kolektan dan tim dokter serta seksi konsumsi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kita sampaikan untuk Ibu Fani yang sudah menyumbang konsumsi pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu Fani dan keluarga.
Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, PD PKK Lansia bulan depan, Jumat tanggal 10 April, pukul 10 pagi di tempat ini dengan tema Kuasa Kebangkitan bersama Bapak Hari Karnadi. Mari kita hadir lagi ya, Oma Opa, Bapak Ibu, pada tanggal 10 April. Yang kedua, PD PKK Santo Yakobus pagi akan libur pada tanggal 17 dan 24 Maret, libur Ramadan ya, dan akan kembali lagi tanggal 31 Maret pukul 10 di tempat ini dengan temanya ini tema dari Dekanat Utara ya. Kita adakan komunitas basis dengan tema menahan emosi, menjaga hati bersama Bapak Raymond Tanaya. Mari kita hadir ya, tanggal 31 Maret di tempat ini. Kemudian yang ketiga, PD PKK Malam tanggal 19 Maret, 26 Maret, 19 Maret libur, kemudian 26 Maret akan kembali di tempat ini dengan tema doa yang mengubah hati bersama Ibu Maria Francisca Febianti. Kemudian pengumuman yang keempat, kepada Oma dan Opa, Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir pada pertemuan ini, mohon kesediaannya untuk berdiri di tempat ini dan kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Ada yang baru kah? Semua sudah pernah hadir ya. Kemudian bagi Oma Opa Bapak Ibu yang berulang tahun pada tanggal 14 Februari sampai dengan 13 Maret hari ini, dimohon maju ke depan untuk didoakan dan mendapat ucapan selamat dari teman-teman. Silakan Oma Opa yang berulang tahun. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Mohon Bu Eva, mohon doanya ya Bu untuk teman-teman yang berulang tahun. Mari kita satu hati dalam berdoa kepada teman-teman kita semuanya wanita. Cantik-cantik semua ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami percaya Engkau sungguh hadir di tengah-tengah kami lewat Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang saat ini sungguh akan memberkati anak-anak-Mu, putri-putrimu ini yang berulang tahun. Engkau tambahkan usia kepada mereka semua supaya semakin mengalami kesehatan, sakit penyakit dikurangi, dan kami percaya Tuhan, Engkau menambahkan kebijaksanaan di dalam kehidupan mereka. Engkau menambahkan sungguh-sungguh hati yang tulus, semakin percaya dan berserah kepadamu, sehingga mereka semua ini boleh mengalami kedamaian dan sukacita di dalam Engkau. Kami percaya Engkau akan memberikan usia yang lanjut dengan kesehatan yang prima. Tuhan,
Kami serahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan kasih pemeliharaan-Mu, sehingga mereka semua boleh mewartakan kabar sukacita-Mu kepada siapapun yang mereka jumpai, terlebih di dalam keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, masih ada tambahan pengumuman. Kami persilahkan perwakilan dari OMK. Silakan adik-adik ke depan. OMK akan mengadakan SHDR. Nah, seperti apa? Silakan adik-adik dari OMK menjelaskan. Nanti bisa untuk oma opaka atau untuk cucunya atau bagaimana? Silakan. Shalom, selamat siang Om, Tante, Bapak Ibu, Oma, Opa. Kami dari PDOMK Paroki Puspa Gading mau mengadakan retret hidup baru dalam Roh Kudus, temanya rindu. Buat Om, Tante, Bapak Ibu, Oma, Opa yang punya anak atau cucu range umurnya 13 sampai dengan 35 tahun dan belum menikah, boleh bertanya-tanya dulu atau mau langsung daftar. Acaranya dari Jumat sampai Minggu tanggal 10 sampai dengan 12 April, 1 minggu setelah Paskah. Untuk biaya pendaftarannya 400.000, sudah include bis, penginapan, makan, semuanya sudah include. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih adik-adik, semoga sukses, Tuhan memberkati ya. Demikian pengumuman hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada bulan depan di PD Lansia. Tuhan Yesus memberkati Oma, Opa dan kita semua. Amin. Oh, masih ada satu ya? Oh iya benar, ada satu lagi. Oh, ada PD Lansia yang akan diadakan. Oh, tentang Golden Jubilee ya Bu ya? Ya. Evangelisasi, nada syukur mendekap dalam hati. Langkah penuh serah diwartakan, Sumber hidup abadi dinyatakan. Tiap bahasa, kaum dan bangsa, dalam sabda temukan cahaya. cerai-berai kadang pisahkan asa, namun rahmatnya menyatukannya. Roh Kudus api evangelisasi, nada syukur mendekap dalam hati. Langkah penuh serah Ya, Oma Opa, PDPKK ini ternyata usianya udah 50 tahun ya, udah sangat dewasa. Nah, nanti akan diadakan acara akbar Golden Jubilee di GBK Bung Karno tanggal 10 Oktober. Nah, untuk penggalangan dana juga
dari KAJ itu bermaksud juga membantu umat, akan dijual kupon Golden Jubilee. Satu kupon harganya 50.000, boleh beli lebih dari itu. Dan kabar baiknya, kupon ini akan diundi dengan hadiah langsung, nanti yang diundi tanggal 10 Oktober. Hadiahnya luar biasa Bapak Ibu, rumah di atas tanah, jadi bukan rumah gambar ya, benar-benar rumah dan mobil listrik. Jadi sembari kita berbagi, siapa tahu kita mendapat berkat ya rumah. Nanti Bapak Ibu yang mau beli, boleh dengan panitia di depan, boleh beli 1, 2 atau mau beli 10 juga boleh. Nanti kuponnya disimpan, jangan dibuang karena pada hari H kalau Bapak Ibu nggak bisa datang, bisa titip Bu Lili atau teman-teman dari PD Lansia, nanti dibawa. Jadi waktu diumumkan ini pemenangnya, kuponnya kita kasih tunjuk, jadi nggak hangus gitu. Meskipun Oma Opa nggak datang, tapi ada perwakilan dari PD Lansia. Demikian. Ada yang berbahagia nih hari ini. Siapa lagi yang paling berbahagia? Ini dia, Bro Alvin. Bro Alvin sudah menjadi bapak dari Baby Ciara Sweet Baby Girl. Bu Lili mau menyampaikan sesuatu buat Bro Alvin sebagai tanda kasih dari PD Lansia. Mengucap syukur, terima kasih kepada Alvin yang selama ini selalu membantu lansia. Kami ada sedikit kenang-kenangan buat si baby. Terima kasih Alvin dari PD Lansia, Tuhan memberkati bahagianya Bapak kita ini. Masih kecil udah punya baby. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Saya mengucap banyak terima kasih untuk doanya, untuk pengurus PD Lansia, untuk kelahiran anak kami yang pertama. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Fonita untuk pengumumannya. Bapak Ibu, kita sudah mau sampai di penghujung acara persekutuan doa pada siang hari ini. Di awal kita buka dengan doa dan kita mau akhiri dengan doa. Yuk kita mau siapkan hati kita. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih-Mu, karena cinta-Mu yang boleh kami rasakan pada hari ini ya Tuhan. Terutama ya Tuhan, Engkau telah mengajarkan kepada kami bahwa kami harus berserah dan percaya serta bersyukur atas segala apa yang sudah terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu. Kalau sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini ya Tuhan, kiranya Kau berkati kami semuanya ya Tuhan. Biarlah kami akan kembali bertemu dengan kekasih-kekasih kami ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa khusus untuk Ibu Eva. Kiranya Kau berkati terus Ibu Eva dengan berkat-berkat-Mu yang berlimpah, terutama Kau berkati pelayanannya ya Tuhan. Biarlah semakin hari semakin hebat Tuhan Kau pakai dia untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu kami terus mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang kita mau naikkan pujian, kita mau besarkan nama Tuhan, kita mau memuji Tuhan, karena Tuhanlah yang ajaib, Tuhan yang menjadi penolong kita. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya.
memberkati. Selamat